Saya mungkin sudah pernah menyampaikan, Pak. Jadi kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dijadikan orang kaya, mungkin sekarang masih merasa belum ya, padahal tinggal di perumahan yang bagus seperti ini, sampai berdoa sampai akhir umur, taruhlah 70 tahun, ternyata Allah tidak kabulkan doanya. Sampai usia 70 tahun meninggal, ya masih seperti itu. Tapi kalau jenengan ikhlas, jenengan sabar, tetap taat mengabdi kepada Allah, jenengan tidak kaya itu ya hanya 70 tahun itu, Pak. Di surga itu tidak ada orang miskin. Artinya apa? Balasan dari Allah itu kekal abadi, Pak. 70 tahun. Ada orang yang bermohon kepada Allah agar disembuhkan dari sakitnya, berdoa terus sampai meninggal usia 70 tahun, sakitnya tidak diangkat oleh Allah, tetap sakit seperti itu. Percayalah hadirin sekalian, sakitnya jenengan itu ya hanya sebatas umur itu, Pak. 70 tahun itu saja. Betul, Pak? Kalau kita mau sabar, mau ikhlas, di surga tidak ada orang sakit, Pak. Ada orang yang bermohon pada Allah agar dia diberi pasangan hidup, bermohon terus sampai usia 70 tahun meninggal tetap jomblo, Pak. Tetap tidak punya pasangan, istilahnya belum menikah. Kalau dia mau sabar, mau ikhlas, tetap taat kepada Allah. Menikah itu ujian, tidak menikah itu ujian. Punya anak itu ujian, tidak punya anak itu ujian. Betul, Pak? Orang bisa masuk surga karena anaknya, dan juga bisa masuk neraka karena anaknya. Orang bisa masuk surga karena punya anak, juga bisa masuk neraka karena punya anak. Dia mau sabar, mau ikhlas, maka sampai dia meninggal ya 70 tahun itu dia status tidak menikah. Tapi insya Allah di surga bertabur bidadari menyambutnya. Itu hadirin sekalian. Makanya di Al-Quran itu kalau Allah bercerita tentang akhirat, tentang ibadah, Allah itu selalu awali ayatnya dengan bersegeralah, kejarlah, rebutlah. Itu kalau bicara masalah akhirat, Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surah Ali Imran ayat 133. Bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Itu kalau urusan akhirat, Pak. Itu kalau urusan ibadah. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Dalam surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 77. Kejarlah, kata Allah, fima ataqallah, dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Kalau kamu diberikan kekuasaan, kejar dengan kekuasaanmu. Kalau kamu diberikan kekayaan, kejar dengan kekayaanmu. Kalau kamu diberi ilmu, kejar dengan ilmumu. Apa yang dikejar? Darul akhirah, kampung akhirat. Begitu Allah menyebut dunia, Allah hanya menggunakan istilah wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa dengan jatahmu di dunia. Hanya itu, Pak. Dan di Al-Quran berkali-kali kita mendengar walal akhiratu khairul laka minad, dan akhirat itu lebih utama daripada dunia ini, Pak. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan awal-awalnya benar, ada sering bilang begitu. Ojo akhirat tok sembuh uber, sakno bojomu, sakno anakmu, ya dunia ya diuber. Ini benar, Pak, ini benar. Nah, yang terakhir nih, Pak, yang tidak benar. Dunia dan akhirat itu kudu seimbang. Benar nggak, Pak, ini, Pak? Tidak ada di Al-Quran. Dunia dan akhirat harus seimbang. Masa urusan hanya 70 tahun harus sama dengan urusan yang kekal abadi? Tidak benar, Pak. Urusan 70 tahun harus kita kejar sama dengan kita mengejar urusan yang kekal abadi. Tidak benar.
Bagaimanapun urusan akhirat itu lebih utama. Al-Quran yang mengatakan walal akhiratu khairun wa abqa, bahkan yang akhirat itu kekal abadi dan lebih bagus daripada yang dunia ini. Oleh sebab itu hadirin sekalian, bersyukurlah kita. Saya tadi sudah kena hujan, kena jalan ditutup Pak Halik. Sudah kena hujan, saya begitu kena hujan saya langsung Pak, pelan Pak, saya tidak berani saya. Terus juga ada jalan ditutup sini Pak. Ya. Waduh, ini gimana, muter mana ini ya? Ya, alhamdulillah. Ini hadirin sekalian, jadi ketika kita sampai di masjid ini, bersyukurlah kita kepada Allah. Saya ulangi, bersyukur kita kepada Allah sambil bermohon agar kita terus dijaga oleh Allah, kita bisa bermajelis di waktu yang indah luar biasa ini, ya, sampai nanti di penghujung umur kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bu Nun Sewu, jenengan pernah tidak berdoa begini Bu? Ya Allah, jadikanlah kematianku menjadi episode yang paling indah dalam hidupku. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebuah episode yang paling indah dalam hidupku. Oh, mungkin kita mengalami kebahagiaan ketika kita mungkin menikah, duduk di pelaminan. Oh, mungkin kita merasa hidup ini indah ketika kelahiran anak kita yang pertama. Oh, mungkin kita ini merasa bahagia, indah ketika kita mengantarkan anak kita masuk sekolah yang pertama, anak kita wisuda, anak kita di pelaminan. Mungkin itu menjadi sebuah keindahan. Tapi bermohonlah kepada Allah, mudah-mudahan dari semua keindahan itu, justru yang paling indah itu ketika kita menutupkan mata kita yang terakhir, memejamkan mata yang terakhir, itu menjadi bagian yang terindah dalam hidup kita. Itu yang saya disebut dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin takziah ke rumah teman, suaminya meninggal Pak. Memang kena stroke sudah lama. Beliau cerita paginya masih sarapan, masih ditulang sama istrinya, masih ditelan, masih minum, masih sarapan. Ya. Tapi itulah umur. Saya kan pernah menyampaikan kata kunci umur itu 3 Pak. Kematian itu kata kunci 3. Mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kematian itu tidak selalu terjadi setelah tua. Betul Pak ini? Ada enggak ya seorang ayah memakamkan jenazah anaknya? Banyak Pak. Ada enggak seorang kakek hadir ke pemakaman cucunya? Banyak Pak. Yang kedua, kematian itu tidak selalu diawali dengan sakit yang berlama-lama. Enggak sakit meninggal, sorenya masih kumpul di ruang tamu ngobrol, enggak ada masalah. Ya, malamnya tidur, paginya bablas enggak bangun. Ada enggak? Siapa itu Bu? Oh, Bapak kok tahu? Mari sahabat. Masya Allah. Sama ibu-ibu yang jawab Pak. Ada sekarang yang tinggal sendirian itu Pak Ikam Fauzinya. Ya, Masya Allah. Tidur Pak, nggak ada riwayat sakit Pak. Ternyata nggak bangun lagi Pak. Makanya doa mau tidur apa Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika, ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, aku serahkan hidupku dan matiku. Mati Pak. Makanya begitu bangun tidur, apa Pak baca doanya? Halo? Tidak pernah bangun tidur Pak? Apa Pak bangun tidur doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kembalikan hidupku. Berarti tadi malam apa Pak? Mati Pak. Ya Allah, Engkau kembalikan hidupku. Diberi tambahan berapa Pak? 1 hari 24 jam. Kadang-kadang nggak kepakai semuanya Pak, 24 jam. Ya, bangun jam 3, jam 9, mohon maaf, kecelakaan, meninggal, hanya dipakai 6 jam. Dan perhatikan yang terakhir hadirin sekalian, kematian
itu tidak selalu terjadi setelah yang bersangkutan selesai bertaubat. Kalau sudah selesai bertaubat, hadirin sekalian, semua ibadahnya sudah bagus, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, zikirnya bagus, tahajudnya bagus, sedekahnya bagus, puasa sunnahnya bagus, meninggal, wah, itu seperti janjian Pak sama Allah. Ayo wis dang siap no, mari ini kontak jemput. Ayo dang siap no. Itu luar biasa Pak. Itu yang sering disebut di Al-Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Itu Pak. Allah sudah memanggil kita, ayo wis gak usah sunyi-sunyi, wis gak usah melok di dunia. Ayo balik. Saya akan tunjukkan kepada kamu balasannya, aku janjikan kepadamu. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini, Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, pada pagi yang indah ini kita akan lanjutkan cerita tentang Sirah Nabawiyah. Tapi karena agak lama Mas Oleh, saya izin untuk mereview yang kemarin dulu sedikit. Ya. Kita belajar Sirah Nabawiyah itu artinya kita belajar sejarah perjuangan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir, Nabi yang paling mulia. Jadi kita ini belajar tentang bagaimana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran ada perintah, jelas perintahnya, dan ini cukup favorit Pak. Ya, di surah Al-Ahzab, surah keberapa Al-Ahzab Pak? 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan, contoh yang baik. Ini artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk nirukan Nabi Pak. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk meniru kanjeng Nabi, maka kita harus punya referensi bagaimana kehidupan Rasulullah. Seharusnya kita belajar Pak, bagaimana Rasul itu kalau makan, bagaimana Rasul itu kalau tidur, bagaimana Rasul itu kalau mandi, kalau berjalan, bergaul dengan istrinya, bergaul dengan anaknya, bergaul dengan bapak mertuanya, dengan anak mantunya, itu semuanya Pak. Bahkan namanya Abu Hurairah itu Pak orang Taif. Taif itu kota terindah setelah Mekah dan Madinah. Jenengan kalau di Mekah atau umroh atau haji dapat buah pisang, dapat apel, pir, anggur, itu kemungkinan besar dari Taif haji, dari Taif, tempat yang indah, dingin. Ya, ada seorang ulama dari Taif, sahabat Rasul bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Pak masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul wafat. Soalnya gini, 3 tahun sebelum Rasul wafat. Karena ketika Rasul ke Taif yang pertama, tidak ada satupun orang Taif yang memeluk Islam. 3 tahun sebelum Rasul meninggal, ada satu orang yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Pak merasa tertinggal, merasa terlambat. Apa yang dilakukan? Kalau sahabat-sahabat ini menunggu Rasul masuk masjid, menunggu Rasul sholat, itu ditunggu di masjid Pak. Abu Hurairah itu menunggu Rasul sholat, itu ditunggu di pintu rumahnya, ditunggu di depan pintu rumahnya. Dia itu kepingin tahu bagaimana Rasul itu membuka pintu, menutup pintu, melangkahkan kaki pertama, apa yang diucapkan, bagaimana menoleh ketika disapa. Kenapa? Beliau tahu bahwa itu adalah teladan. Saya harus mencontoh Muhammad Rasulullah, sehingga apapun yang dilakukan oleh kanjeng Nabi itu ditiru Pak. Itu yang dikatakan dengan mentoladan Muhammad Rasulullah. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, hadirin, tidak pernah mengangkat cerita itu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pun kita memperingati Maulid Nabi, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah punya referensi seperti apa keseharian Muhammad Rasulullah. Banyak Pak,
yang kita lakukan ini, mohon maaf, yang tidak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi banyak sekali. Saya berikan contoh, mohon izin, saya berikan contoh. Misalnya apa? Cara mandi saja. Cara mandi, saya ini diajari mulai kecil sama orang tua saya. Yang mandi itu ya ambil digrojokin, ingat Pak. Tapi Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Ya, cara mandi itu yang benar bagaimana Pak? Disiram kaki dulu Bu, disiram di bawahnya. Ternyata secara ilmiah benar, air itu dingin, ya, tubuh kita ini akan merespon nanti. Ya, disiram bawahnya dulu, disiram bawah pusar, disiram bawah bau. Setelah basah semua, ditunggu sebentar, baru muka kita disiram. Itu ilmiah sekali Pak. Karena apa? Kalau tidak, maka ketika air digrojoki, disiram, kepala kita disiram, tubuh kita ini akan memberikan respon terbalik. Kalau yang menyentuh tubuh kita dingin, maka tubuh kita akan memproduksi panas. Kalau tubuh kita tersentuh oleh barang panas, maka tubuh kita akan memproduksi dingin. Nah, ketika air ini menyentuh kepala, maka tubuh kita akan memproduksi panas Pak. Karena dingin yang menyentuh tubuh, memproduksi panas. Panas satu-satunya yang dapat diproduksi itu adalah dengan mengirim oksigen. Oksigen itu mampu membakar. Oksigen bisanya lewat darah, sehingga tubuh kita akan berupaya mengirim darah sebanyak-banyaknya untuk mengirim panas ke kepala. Pembuluh darah yang kecil dilewati dengan darah yang over kapasitas. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Itu Pak, pecah. Itu Rasul mengajarkan seperti itu. Contoh yang lain, ketika kita makan Bapak Ibu, ada makanan, ada sayur, ada buah. Yang kita makan dulu mana Pak? Mulai kecil Pak diajarkan. Buah ini terakhir. Napa Pak? Tombok amis ini. Napa Pak? Cuci mulut terakhir. Buah itu terakhir. Ternyata tidak ilmiah. Ilmiahnya bagaimana? Yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Justru buah harusnya dimakan duluan. Harus dimakan duluan. Kenapa? Ini makanan berserat. Bapak Ibu pernah mendengar orang suntik insulin enggak? Suntik insulin dulu apa makan dulu Pak? Suntik dulu, apa di lengan, apa di paha, suntik dulu. Setelah disuntik, itu apa artinya? Memasukkan pasukan, memasukkan tentara ke dalam tubuh. Baru setelah itu makan apapun dipersilakan. Sama, kalau kita tidak suntik insulin, ya kita makan buah itu makanan berserat. Ketika makanan masuk sudah, buah masuk, maka makan apapun kita diperbolehkan. Itu Kanjeng Nabi sudah bercerita mulai sekian ribu tahun yang lalu. Rasul itu bukan dokter, Rasul juga bukan para medis, tapi Rasul dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Semua ucapannya, semua tindakannya pasti benar Pak. Sampai sekarang Bapak Ibu, sampai sekarang di buku kesehatan itu tidur yang dianjurkan Pak melumah, terlentang. Sampai sekarang di buku kesehatan tidur itu dianjurkan melumah. Padahal sunnahnya Rasul bagaimana Pak? Miring ke kanan. Karena apa? Kalau tidurnya melumah begini hadirin sekalian, maka tidak mungkin satu saat lidah kita ini akan menutupi saluran pernafasan. Sehingga bukan tidak mungkin di malam-malam sunyi orang yang tidur dengan model seperti itu akan kehabisan oksigen. Tapi yang betul adalah miring ke kanan. Itu yang dianjurkan banyak Pak. Bu, menurut saya masuk kamar mandi doanya Pak Bapak Ibu. Loh, menurut saya mandinya di pancuran itu seperti kan masuk kamar mandi apa Pak doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti di kamar mandi banyak. Loh, jenengan ngomong setan sambil lihat saya Pak. Ya, berarti di kamar mandi banyak setannya. Berarti di kamar mandi kita nggak boleh lama-lama Pak. Nggak boleh lama-lama. Kadang-kadang kenapa? Bapak pergi kerja, anaknya sekolah semua, bukan satu lagu Pak, satu album dihabiskan semua.
Satu album, satu kaset diputar semua. Hati-hati Bu, di kamar mandi itu ada banyak setannya. Jangan-jangan dubbing vokalnya itu setan. Suara ibu tidak seberapa, tapi kok terasa merdu. Ternyata apa? Suara dua, suara tiganya itu. Saya tidak bilang begitu loh Pak, jadilah yang jawab loh ya. Maka tidak boleh lama-lama. Betul Bapak Ibu? Itu ketika kita belajar sirah nabawiyah, ketika kita belajar cerita-cerita itu, ada muncul referensi Pak. Dan itu yang akhirnya kita tiru. Makanya memperingati Maulid Nabi itu yang paling penting adalah mengangkat cerita-cerita itu agar kita punya referensi sebanyak-banyaknya untuk mentauladani Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, Rasulullah itu lahir di kota Mekah. Satu-satunya Nabi, saya ulangi lagi, satu-satunya Nabi yang lahir di kota Mekah. Tidak ada Nabi yang lain yang lahir di kota Mekah. Jadi kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa ketika mendirikan Ka'bah, selesai mendirikan Ka'bah, lalu Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129 dan 227, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, berilah kepada mereka. Ibrahim ini berdoa di Mekah. Ketika berdoa dia menyebut mereka. Berarti yang dimaksud siapa Pak? Orang Mekah. Berikanlah kepada mereka, orang Mekah, rasulan minhum, seorang nabi yang berasal dari mereka. Berarti dari mana? Dari kota Mekah. Jadi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, berikanlah orang-orang Mekah ini, kota Mekah ini, seorang nabi yang berasal dari kota Mekah ini. Berarti yang dimaksud siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadirin sekalian. Al-Baqarah 127. Jadi satu-satunya lahir tanggal 12 Rabiul Awal, bulan tahun gajah. Dikatakan tahun gajah karena ada kejadian. Kami sudah pernah menceritakan, saya persingkat ini. Pernah ada kejadian. Karena pada waktu itu Pak, bulan ada tahun Hijriah. Tahun Hijriah dihitung mulai kapan Pak? Tahun Hijriah dihitung mulai kapan? Rasul hijrah ke Madinah itu umur 53 Pak. Nah ini cerita ini Rasul belum lahir. Hanya ada kejadian raja, sebenarnya bukan raja itu, Abraha itu seorang gubernur Yaman. Waktu itu Yaman itu masuk dalam satu kesatuan kerajaan besar Habasah. Ya, Habasah. Yaman itu hadirin sekalian, gubernurnya itu merasa tersinggung, iri Pak dengan Ka'bah. Saya ulangi, iri dengan Ka'bah. Kok Ka'bah itu didatangi, dikunjungi orang, akhirnya dia tuh bikin sebuah gereja, ya, gereja tinggi sekali, namanya Al-Qulais, ya, yang sekarang sekarang ini sedang dibicarakan sama siapa orang Jawa Barat itu yang umroh hajinya bukan ke Mekah itu, umroh kemana Pak? Eropa Pak, umroh ke Eropa lagi rame nih Pak, ya. Itu yang ke Mekah, ke Madinah itu kafir katanya. Berat ini sudah. Tadi sekalian baik. Akhirnya Pak, dengan tujuan Al-Qulais ini ya bisa mengalihkan perhatian orang yang ke Ka'bah. Tapi justru oleh Bani Kinanah, salah satu keturunan dari Nabi Ismail, itu mohon maaf, itu kotori dengan kotoran manusia. Marah raja Abraha ini marah, maka dia datanglah ke Mekah. Wah ini gak bisa disaingi, tapi kudu dientekno. Kalau disaingi seperti ini, Ka'bah harus dihancurkan. Datanglah dia ke Mekah dengan pasukan yang perwira-perwiranya itu menunggangi gajah. Diceritakan dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ceritanya. Nah, dengan adanya itu hadirin sekalian, selang dari cerita itu Rasulullah Muhammad lahir, sehingga dibikin tetenger Pak. Paman saya pernah tidak ada orang begini Pak, mak aku ki lahir tahun piro sih mak?
Aduh aku lali nak, tapi barengan mbek Gunung Agung pas meletus. Tahun pinten itu Pak? Gunung Agung 63. Enggak tahu tahunnya karena mungkin orang lama enggak mencatat Pak. Tapi pas lahir ya enggak jauh dari itu pas Gunung Agung meletus. Mak aku itu lahir tahun piro sih Mak? Aduh lali nak. Pokoknya pas itu nak rame-rame di Gestapo. Pinten Pak? Nah, ada lagi lagi. Nah, sama seperti itu karena belum ada penanggalan Hijriyah dan saat itu ada Abraha itulah sehingga dikatakan tahun gajah karena ada pasukan gajah masuk kota Mekah. Sudah selesai hadirin sekalian. Sekali lagi ini bukan yang ingin saya sampaikan. Berikutnya Rasulullah itu lahir disusui 3 orang. Hati-hati, bukan hanya Halimatus Sa'diyah, tapi disusui oleh 3 orang. Yang pertama ibundanya sendiri, kurang lebih 1 pekan. Yang kedua namanya Suwaibah. Suwaibah ini Pak, budaknya Abu Lahab. Saking sayangnya, dicatat baik-baik Pak. Abu Lahab ini termasuk paman yang sayang sama Kanjeng Nabi sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi. Sampai budaknya yang bernama Suwaibah itu dibebaskan oleh Abu Lahab untuk menyusui Muhammad Rasulullah. Karena Suwaibah juga sedang menyusui anaknya, ya, sedang menyusui anaknya. Ya, perempuan itu ngapunten, air susu laktasi itu keluar ketika memang dia baru melahirkan. Ya, kebetulan dia namanya menyusui anaknya sehingga dia dibebaskan oleh Abu Lahab untuk menyusui keponakan yang bernama Muhammad Rasulullah. Tidak lama itu hadirin sekalian baru dibawa oleh Sinten Pak? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah itu Pak orang dari Bani Sa'ad bin Bakar. Sa'ad bin Bakar itu hadirin sekalian sebuah perkampungan di mana penduduknya itu perempuannya itu berprofesi menyusui anaknya orang. Jadi satu kampung itu menyusui anaknya orang Pak. Saya perjelas ini. Ya. Hadirin sekalian, mohon maaf, saya ini kan dari suku Asmat. Asalnya, Putih Asmat. Asli Madura. Asli Madura. Ya, di tempat kami Pak, di tempat kami ya di Bangkalan itu ada perkampungan yang satu kampung itu Pak masyarakatnya kalau sudah pagi Pak dikirim ke kota Bangkalan pakai kol. Apa itu Grand Max, apakah itu Colt, apakah itu L300, tetap namanya kol. Dibawa ke kota Bangkalan, sudah mereka nyebar Pak. Nanti jam 4 sore kumpul lagi, dibawa lagi ke kampungnya. Pekerjaannya sama. Itu Pak. Ada juga mungkin ibu-ibu pernah melihat bubur. Bubur itu mesti pakai itu Pak ya. Ya, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang diketes-ketes gini Bu ya. Ada yang gula itu kalau orang Madura bilangnya bubur sobik, jin sobik. Itu Pak sebuah perkampungan namanya Kampung Sobik. Itu orangnya memang bikin itu semua Pak. Nanti pagi itu sudah di drop ya pakai mobil itu, nanti sore dia kembali lagi. Nah, Sa'ad bin Bakar itu seperti itu Pak, perempuannya itu bekerja menyusui anak orang. Datanglah Halimatus Sa'diyah ke Mekah bersama-sama dengan orang banyak perempuan di antara suami-suami mereka, ya. Sedangkan ibunda dari Muhammad Rasulullah itu menggendong bayi Muhammad ini sambil menawarkan, ya. Semua anak-anak ini Bu, sudah diambil Bu oleh ibunda-ibunda yang akan menyusui, diambil. Tinggal satu, Halimatus Sa'diyah belum dapat, sedangkan Muhammad juga belum diambil. Itu Pak ceritanya Pak. Setiap mau ngambil ya orang-orang wanita-wanita Sa'ad bin Bakar mesti tanya, endi bapake? Sapa bapake? Ya jawabannya bagaimana? Meninggal.
Lah, mereka ini berpikir, Pak, lu terus apa sih bayar? Bapak gak ono. Kan Rasul meninggal dalam keadaan bapak sudah meninggal, Pak. Rasul lahir, bapak sudah meninggal. Abdullah itu meninggal di usia 25 tahun, meninggalnya di Madinah. Lahir di Mekah, meninggalnya di Madinah. Kebalikannya, kakeknya Rasul siapa, Pak? Abdul Muttalib. Hati-hati toknya, tasjidnya yang di tok, ini bukan Muttalib, bukan, tapi Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Syaibah itu artinya uban, Pak. Sedikit saya nyempal. Biar ini kumpul lagi ingatannya, Pak. Jadi bapak kakeknya sini, Pak. Bapaknya kakeknya sini. Itu namanya Hashim. Muhammad bin Abdullah, terus bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luwai, bin Khalid, bin Fahir, bin Nazar, bin Kinanah, bin Muzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudkhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Khaydar, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, Hashim ini pedagang. Hashim ini pedagang dari Mekah ke Madinah, berdagangnya ke Syam, mesti lewat Madinah. Saya ulangi, ibu-ibu ini hati-hati dengan cerita ini ya. Jadi dari Mekah ini ke Syam. Kalau saya mengatakan Syam itu berarti 4 negara, Pak. Palestina, Yordania, Suriah, dan Libanon. Ini selalu ke Syam, itu mampir di Madinah. Karena seringnya mampir di Madinah, maka akhirnya menikah dengan orang Madinah. Namanya Salma binti Amru. Jadi Rasul itu, Pak, punya nenek moyang di Madinah. Menikah dengan Salma binti Amru, lahir anak laki. Ya, ketika lahir, Hashim itu meninggal di Syam. Jadi kakeknya ini, Pak, juga yatim, Pak. Lahir itu, Pak, langsung banyak ubannya, sehingga disebut dengan Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Sudah selesai. Ketika Hashim meninggal, maka perusahaan Hashim yang kaya raya itu diteruskan sama saudaranya yang bernama Muttalib di Mekah. Dia punya perusahaan air dan makanan, Pak. Siapa yang menguasai sumur Zam-Zam, siapa yang menguasai air di Mekah, itu mesti jadi orang kaya. Hashim meninggal, diserahkan kepada saudara yang bernama Muttalib. Setelah Muttalib mengurus kekayaannya Hashim, dia ingat bahwa Hashim ini punya anak di Madinah, ya, namanya Syaibah. Didatangilah Syaibah, masih kecil, Pak, kakeknya Rasul. Didatangi, akhirnya, Pak, diajak ke Mekah sama ibunya Salma binti Amru. Ditolak, jangan, aku mau dua anak si jikit kok. Apa kata Muttalib? Anakmu tak butuh, no. Anakmu mau saya ajak ke Mekah, di sana ada Ka'bah, pusat peradaban, biar anakmu tidak ketinggalan, biar anakmu jadi orang besar. Maka diizinkan, berangkatlah ini Syaibah di belakangnya, naik kuda, di belakangnya Muttalib naik kuda, Syaibah di belakangnya. Masuk kota Mekah, dikira budak sama orang Mekah, Pak. Maka disebutlah Abdul Muttalib. Abdul itu hamba. Hambanya Muttalib, budaknya, butuh itu pun aku Syaibah. Ustaz Abdul Muttalib. Jadilah nama itu. Itu hadirin sekalian. Sudah. Nah, Rasulullah ini ketika sudah lahir, maka ini karena tidak ada yang bapaknya, tidak ada yang membayar, Pak. Akhirnya, Pak, tidak diambil. Karena sudah tinggal satu, hadirin sekalian, maka Rasul diambil juga. Ngomong Halimah ke suaminya, "Wis cukup Maria, sakno areki." Yes, hadirin sekalian, jadi Rasulullah ini siapapun yang bersentuhan dengan Kanjeng Nabi itu mendapatkan keberkahan, Pak. Jadi tidak benar, Pak. Begitu digendong sama siapa? Halimah Asyadiyah, ngapunten Bang, air susunya itu langsung tersedia dengan banyak. Keledainya yang tadinya lemah itu menjadi kuat. Jalannya pun akhirnya, Pak, bisa menyusul orang-orang saat Bakar yang sudah pulang duluan. Sampai teman-teman menanyakan, ini apa keledaimu yang tadi itu yang kamu bawa berangkat? Ini keledai yang tadi ini.
Jadi siapapun yang bersentuhan dengan Muhammad Rasulullah ini mendapatkan keberkahan. Jadi tidak benar Pak kalau ada yang mengatakan Muhammad ini kecilnya rembes, belekan terus nyolong jambu. Tidak benar. Rasul itu mulai kecil itu sudah dibimbing oleh Allah. Siapapun yang bersentuhan, sampai orang-orang di perkampungan Sa'ad bin Bakar itu mengatakan kepada pembantu-pembantunya, kambingmu bawon ke taman di mana Sa'ad bin Bakar di mana Halimah As-Sa'diyah membawa kambing-kambingnya, melepas kambing-kambingnya. Kenapa? Kambing-kambingnya akhirnya tumbuh subur dan sebagainya sampai umur 4 tahun Pak. Sampai umur 4 tahun. Pertama waktu umur 2 tahun Rasul itu dibawa ke ibunya, tapi minta perpanjangan. Kenapa? Merasa mendapatkan berkah. Kontraknya 2 tahun. Setelah 2 tahun maju ke orang tuanya minta perpanjangan. Bu, biarkan Muhammad ikut saya dulu. Kenapa? Ya, tidak menceritakan Pak kalau ada keberkahan. Akhirnya ikut sampai 4 tahun. Rasul didatangi oleh malaikat Jibril. Pernah dengar cerita ini Pak? Dibelah dadanya, dicuci. Akhirnya Pak, anak-anak yang bermain dengan Rasul itu teriak-teriak, Pak, Muhammad, mata ya Muhammad, mata Muhammad, mata Muhammad, Muhammad mati, Muhammad mati. Karena apa? Dibelah dadanya. Ya, sejak itu akhirnya Halimah saja ketakutan, Pak. Waduh, ini cara nih medeni sampai ono apa-apa aku. Akhirnya Pak umur 4 tahun diantarkan ke ibunya. Ya Bu, sudah ini saya kembalikan. Ada apa kalau dikembalikan? Halimah tidak cerita sampai ibunya mengatakan ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku katanya. Dia tidak bercerita, tidak tahu bahwa ini siapa ini? Jibril. Ini tanda-tanda kenabian. Sudah, akhirnya sejak umur 4 tahun Muhammad Rasulullah itu ikut dengan ibunya. Betul Pak? Sudah. Selesai itu hadirin sekalian, Rasul akhirnya Pak ikut bersama-sama ibunya umur 6 tahun. Umur 6 tahun, perhatikan baik-baik, Rasulullah itu ziarah ke makam ayahnya. Ziarah ke makam ayahnya. Saya ulangi, ayahnya lahir di Mekah, meninggalnya di Madinah. Sedangkan kakeknya Abdul Muttalib itu lahir di Mekah, kelak dia meninggalnya lahir di Madinah, kelak dia meninggalnya di Mekah. Rasulullah lahir di Mekah, meninggalnya di Madinah. Bapak pernah mendengar Rasul itu meninggalnya hari apa? Dimakamkan hari apa? Rasul sempat apa istilahnya orang Pak? Dikemit Pak ya. Nggak langsung dimakamkan. Kenapa? Sahabat-sahabat ini bingung mau dikembalikan, mau dimakamkan di mana? Apakah di Mekah, apa di Madinah? Keputusannya adalah Rasul tetap dimakamkan di Madinah. Baik hadirin sekalian, ya. Setelah itu sama ibunya diajak ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Sampai 1 bulan lebih. Kalau Rasulullah ziarah ke Madinah, Bapak Ibu, mohon maaf, jangan heran. Loh, nginep di mana? Loh, di Madinah banyak siapa Pak? Banyak keluarganya. Keluarga di mana Pak? Dari kakeknya Salma binti Amru dan semua keluarganya masih menyambut keluarga dari Mekah ini. Ya, ziarah ke makam ayahnya umur 6 tahun. Bertiga. Perhatikan, bertiga. Yang pertama, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Yang kedua Muhammad Rasulullah yang masih berumur 6 tahun, dan yang ketiga budaknya yang bernama Ummu Aiman. Kalau ada perempuan dipanggil dengan Ummu Aiman, itu Pak berarti bukan nama aslinya Pak. Ummu Salma, Ummu Hindun ya. Jadi kalau Ummu Salamah, ya ini Ummu Aiman itu dipanggil Ummu Aiman karena dia punya anak bernama Aiman. Ya, kalau dikatakan Abu Hurairah, Abu Bakar, apa itu mesti dia nama sebutan Pak, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Barakah. Soalnya ini Ummu Aiman ini Pak nama aslinya Barakah. Walaupun dia budak, tapi umurnya masih belasan, kurang lebih umur antara 12 tahun, kecil Pak. Ya, ini budaknya Abdullah, budaknya hambanya ayahnya, ikut bertinggal ke mana? Ke Madinah.
Setelah 1 bulan di Madinah, ini mereka pulang. Ya, nah dalam perjalanan pulang di sebuah perkampungan bernama Abwa, ya, ibunya yang bernama Aminah meninggal, Pak. Bapak bisa perhatikan jarak dari Madinah ke Mekah itu 450 km. 450 km. Abwa ini, perkampungan Abwa ini 100 km sebelum Mekah. Ibunya meninggal di situ, lalu anak ini berdua pulang, Pak. Pulang, anak laki berumur 6 tahun dengan anak perempuan berumur 12 tahun, pulang berdua, Pak. Langsung jujuk ke rumah kakeknya Abdul Muthalib. Gimana perasaan kakeknya, Pak? Wong pamit wong telu, mulai wong loro. Gimana, Pak? Loh, ibu muna. Muhammad Rasulullah tidak menjawab. Yang menjawab itu adalah Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman mengatakan ibunda Aminah meninggal di Abwa. Pak Munsew, yang namanya kakek ini, Pak, sayangnya dengan Muhammad luar biasa. Karena apa? Muhammad ini sejak kecil sudah punya orang tua, sudah punya bapak. Abdullah itu meninggal di usia 25 tahun karena dia diutus oleh kakeknya untuk mengurus perkebunan kurma di Madinah. Dia meninggal di sana. Itu hadirin sekalian. Jadi mulai kecil, sekarang umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Betapa sayangnya, betapa kasihnya. Akhirnya, Pak, mulai umur 6 tahun, ya, kepengurusan Muhammad Rasulullah itu diasuh oleh kakeknya. Umur berapa, Bu? Umur 6 tahun. Sekarang umur 4 tahun kembali dari Halimah As-Sa'diyah, kembali kepada asuhan ibunya. Umur 6 tahun ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya, ya, Pak, namanya Abdul Muthalib. Saya kan pernah menyampaikan, kakeknya Muhammad Rasulullah itu punya 13 anak. 10 laki-laki, 3-nya perempuan. Yang 10 laki-laki itu, Pak, ada yang bernama Haris, Zubair, Abbas. Pernah dengar Abbas? Pernah dengar Abbas? Hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Abbas ini pamannya Rasul yang terakhir masuk Islam. Soalnya ini Haris, Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, ada lagi namanya Qaidah, Muqawim, Dirar, Abu Lahab, dan Abdullah. Abdullah itu ayahnya. Sudah. Adapun dari 10 orang ini hadirin sekalian yang menangi, apa menangi itu, Pak? Menyaksikan Muhammad menjadi nabi itu hanya 4, Pak. Hanya 4. Yang pertama adalah Abbas, Hamzah, Abu Thalib, dan Abu Lahab. Makanya yang ramai dalam cerita itu yang 4 orang ini. Ya, adapun 3 perempuan itu yang pertama bernama Awir, yang kedua bernama Syafiyah, dan yang ketiga bernama Atika. Sudah, baik, saya lanjutkan hadirin sekalian. Nah, pengasuhan ada di kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu, Pak, punya penguasa Ka'bah. Soalnya ini, Abdul Muthalib itu penguasa Ka'bah. Siapapun yang ngurusi air itu mesti jadi orang kaya, Pak. Dan Abdul Muthalib juga orang kaya. Hadirin sekalian, Abdul Muthalib itu punya amben. Kenapa amben ya, Pak? Dipan. Nggih, leres nggih. Bayan. Kenapa, Pak? Nggih, tempat tidur. Itu ada di sekitar Ka'bah. Setiap pagi Abdul Muthalib ini, Pak, setiap pagi itu mengumpulkan anak cucunya banyak di sekitar Ka'bah. Abdul Muthalib itu duduk di situ, lalu bercerita, menasehati dan sebagainya setiap hari. Nah, selesai Abdul Muthalib pergi, amben ini, Pak, dipan itu tidak ada yang berani menyentuh. Pokoknya tidak ada yang berani main atau duduk di situ. Ketika Muhammad Rasulullah itu ada dalam asuhan kakeknya, Muhammad tidak paham ini, Pak. Dia main di atas amben itu. Ya, Abdul Muthalib belum datang, Rasulullah duduk di atas amben itu sama paman-pamannya. Abi, mundur. Nah, pada saat dimarahi seperti itu, dilarang seperti itu, ya, diingatkan, Abdul Muthalib itu datang. Biar saja. Ya, aku yakin cucuku yang satu ini kelak menjadi orang besar. Itu sudah sampai umur 8 tahun hadirin sekalian, ya, Abdul Muthalib meninggal. Rasul umur berapa, Pak? 8 tahun. Saya lagi 4 tahun
ini bersama dengan Halimah Asy'adiyah. 6 tahun, umur 6 tahun ibunya meninggal, umur 8 tahun kakeknya meninggal. Ya Allah, ya Rabbi, lahir tidak punya ayah, ya, pengasuhannya berpindah-pindah dari ibunya, terus dari Halimah Asy'adiyah, ikut ibunya, ikut kakeknya, sekarang ikut pamannya Abu Thalib. Umur 8 tahun pengasuhannya diambil oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini Pak mengasuh Rasulullah, menemani Rasulullah, melindungi Rasulullah sampai Rasul umur 50 tahun. Sampai Rasul umur 50 tahun. Tapi dalam cerita disebutkan bahwa Abu Thalib sampai meninggalnya belum bersyahadat kepada Allah. Sehingga dikatakan katanya, ngapunten, katanya itu siksaan di nerakanya itu paling ringan. Abu Thalib itu tubuhnya tidak tersentuh api neraka, ya, tidak tersentuh. Jadi asapnya api neraka itu yang menyentuh kakinya. Jadi kakinya ini Pak tersentuh oleh asapnya. Tapi ngapunten Bu, otaknya mendidih. Seperti itulah, masya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirin sekalian, saya lanjutkan. Setelah itu umur 12 tahun, ya, umur 12 tahun oleh Abu Thalib diajak berdagang, Pak. Bayangkan Pak, 12 tahun Pak sudah diajak berdagang. Ya, kita ini 12 tahun anak-anak belum tahu apa-apa, Pak. Ya, Usamah anak dari Ummu Aiman. Ummu Aiman jangan meremehkan namanya, Pak. Ummu Aiman ini kelak punya anak bernama Usamah bin Harith. Ya, Usamah ini disayang oleh Rasulullah seperti Rasul sayang pada cucu-cucunya. Umur 18 tahun itu sudah dipercaya menjadi panglima perang, memimpin 3.000 pasukan ke Bizantium, Romawi Timur. Itu umur 18 tahun, Pak. Pernah mendengar Al-Fatih, ya, menaklukkan Konstantinopel umur berapa, Pak? 21 tahun. Panglima perang menaklukkan Konstantinopel itu 21 tahun. Kita ini kadang-kadang sarjana, anak kita sarjana umur 23 tahun sih boleh penggawean ngalor ngidul, ya. Ini hadirin sekalian, kenapa kedewasaan? Sudah, saya lanjutkan. Umur 12 tahun Rasul diajak pamannya berdagang ke Syam. Perjalanan, orang namanya anak umur 12 tahun, Pak. Pamannya juga tidak tahu kalau kelak akan jadi nabi nih. Ya, biasa bagian nuntun jaran, ya. Begitu berdagang ke Syam, mampir di sebuah perkampungan yang bernama Busro atau Basra. Mampir di sebuah perkampungan bernama Basra. Lah, perkampungan itu Pak mayoritas itu penduduknya Nasrani. Pak, kalau saya mengatakan Nasrani jangan heran, karena apa? Saat itu tidak banyak, Pak. Ya, kalau bukan kafir Quraisy, Yahudi, ya, Islam belum ada di situ. Nah, perkampungan itu kebanyakan orang Nasrani. Pendetanya bernama Buhairah. Jirjus, nama asli Jirjus Buhairah. Hadirin sekalian, begitu rombongan ini masuk kota Basra atau Busra, Buhairah ini heran, Pak, loh, kok ono arek cilik iki ya. Akhirnya Buhairah itu Pak ngarang cerita, bikin makanan, ya, bikin makanan hidangan agar orang-orang yang datang dari Mekah ini mampir makan, Pak. Pak, ayo Pak mampir makan dulu, Pak. Ya, mungkin orang mengatakan kok tumben. Ayo Pak makan, Pak. Sudah, setelah selesai perjamuan, makanan siap, semua diajak makan. Namanya anak kecil, Pak, sama paman yang ditinggal di luar, disuruh jaga kuda. Orang cilik, ya kan. Terus kata Buhairah, yang ditarget Buhairah sinten, Pak, sesungguhnya, Pak? Ya Muhammad, kepingin lihat Muhammad ini gimana aslinya, ya apa? Lemah agak dijak melebu. Apa kata Buhairah? Apa semua rombonganmu sudah masuk semua? Sudah, Pak, sudah masuk semua, Pak, rombongan kami. Enggak, sepertinya ada yang belum masuk, kan ya? Loh, sudah masuk semua, Pak, hanya tinggal anak kecil satu di luar jaga kuda. Ya, katanya Buhairah, ya masuk tuh ya itu, apa nggak boleh bohong. Ya, coba suruh masuk sekalian, masuk semua. Akhirnya Pak disuruh masuk, Pak. Rasul pun juga ikut masuk, makan di situ bersama-sama. Nah, ketika makan itu Pak, Rasul diperhatikan sama Buhairah, diperhatikan betul. Karena apa?
hadirnya Muhammad Rasulullah sebagai nabi terakhir itu disebutkan dalam Injil, disebutkan Pak. Mereka tuh tahu bahwa apa? Telah akan ada nabi dengan ciri-ciri. Yang pertama, yatim piatu. Yatim piatu itu disebutkan Pak. Yang kedua, ada tanda kenabian di bawah tulang bahunya berbentuk seperti buah apel. Ya. Dan yang ketiga, ketika dia berjalan dia akan diikuti oleh awan. Itu semua ada. Jadi Buhairah itu menyaksikan ketika ini mau masuk kota Busra, awan mengikuti rombongan, mengikuti kabilah-kabilah juga, mengikuti orang-orang yang berdagang ini. Ya, begitu masuk kota Busra, kota Basra, kok narik Ciliki. Ya, akhirnya setelah diajak makan, selesai makan, Buhairah menanyakan kepada rombongan ini, "Iki anake sapa gitu?" Ya, iki anake sapa? Perhatikan Pak, baik Bapak. Karena Buhairah ini orang pendeta yang memang dia hafal Quran, hafal Injil, dia tahu. Iki anake sapa iki? Abu Thalib sebagai pamannya acung tangan. Ya, hadza ibni, dia anakku. Ya, dia anakku. Apa kata Buhairah? Bukan. Ini tidak mungkin anakmu. Loh Pak, ini mesti anak ini anak yatim. Baru ya Abu Thalib mengaku, iya dia anak yatim. Dia adalah anak dari saudaraku. Loh kok eru ya? Akhirnya Pak dilihat di bawah tulang bahunya ini ada Pak. Apa orang Jawa bilang Pak? Seperti itu Pak, ini bertanda kenabian, itu berbentuk seperti buah apel. Dilihat, maka apa kata Buhairah? Dan balik orang Mekah. Jangan kamu teruskan perjalananmu ke Syam. Di Syam ini kan kelompoknya orang Yahudi Pak, Palestina. Ya, jangan kamu teruskan ke Syam. Ya, kalau sampai ketahuan orang-orang Yahudi, maka keponakanmu bisa dicelakai. Sebaiknya kamu kembali ke Syam. Nah, sejak itu hadirin sekalian, Rasulullah bertanya. Jadi pemuda-pemuda itu oleh Abu Thalib, ya, rombongan yang lain terus meneruskan melanjutkan perdagangan ke Syam, ya. Sedangkan ini Abu Thalib dan anak-anak muda yang lain itu pulang ke Mekah bersama dengan Muhammad Rasulullah. Seperti itu hadirin sekalian. Jadi kalau mereka paham, karena mereka memang kitab-kitab mereka itu menjelaskan. Setelah remaja, Bapak Ibu saya terangkan sedikit, setelah remaja Rasulullah Pak begini, dia kan remajanya Rasul itu kan hanya apa ya, angon, kenapa angon nih Pak? Ya membawa ternak, ya dibawa ke ladang dan sebagainya. Suatu saat Rasul ini ketika melintasi sebuah perkampungan, Rasul itu melihat resepsi Pak, hajatan anak muda sama, ya hajatan, dia kepingin tahu. Ada suara-suara di sana, ada rebana. Rasul itu kepingin tahu, apa sih isi rebana, apa sih isi walimah itu. Akhirnya Rasul itu pamit sama teman-temannya, tolong kok kambing-kambing saya tolong kamu jaga. Satu kepingin lihat di walimah itu ada apa. 2 kali Pak, bayangkan 2 kali. Akhirnya Pak, Rasul menitipkan kambing-kambingnya, Rasul datang ke hajatan itu. Sampai di sana Rasul itu tertidur Pak. Jadi ketika hiruk pikuknya hajatan, ketika hiruk pikuknya orang berpesta, ya walimah, Rasul itu tidur. Begitu selesai Rasul dibangunkan oleh Allah, kembali ke temannya. Ono apa? Mau delok apa? Gaduh ya, aku keturun nih. Itulah Pak, mulai kecil 2 kali Pak, seperti Pak. Besoknya Rasul datang lagi, ditidurkan lagi oleh Allah. Sedikit pun Rasulullah itu akhlaknya tidak diganggu dengan apapun. Saya ulangi, sedikit pun akhlak Rasul itu dijaga oleh Allah, tidak terganggu, tidak diracuni oleh apapun yang bisa merusak akhlaknya. Dan itu Pak. Jadi tidak benar kalau Rasul itu dulu kecilnya nakal, rembes, belek, itu tidak benar Pak. Ya, hadirin sekalian, siapa sebenarnya Kanjeng Nabi? Ya, saya sudah pernah menyampaikan di Al-Quran, hadirin sekalian. Di Al-Quran itu Pak, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, perhatikan baik-baik. Allah itu kalau memanggil nabi-nabinya, Bu, kalau Allah memanggil nabi-nabinya, itu disebut langsung namanya Pak. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah itu kalau manggil nabi-nabi yang lain, di buku pelajaran itu Pak ada 25 nabi. Muhammad Rasulullah itu nabi yang ke
25, 24 sampai nomor 1 sampai Adam itu di Al-Quran dipanggil langsung namanya oleh Allah, bukan Nabi Adam. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, masuklah kamu wa zaujukal jannah, dengan istrimu ke dalam surga. Dipanggil namanya langsung. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ajarkanlah kitab ini kepada umatmu dengan sungguh-sungguh. Dipanggil namanya langsung, bukan ya Nabi Yahya, bukan. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, idzkur ni'mati alaika, wahai Isa anak Maryam, ya ingatlah atas nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya Musa la takhaf, wahai Musa janganlah takut. Bahkan sampai Abul Anbiya. Siapa Pak Abul Anbiya? Siapa Abul Anbiya? Bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam, dipanggil langsung namanya oleh Allah. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin. Surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 104-105. Dipanggil langsung namanya oleh Allah. Tapi tidak dengan nabi yang satu ini, hadirin sekalian. Wallahi di Al-Qur'an minal Al-Fatihah ilan nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada Allah memanggil namanya Muhammad secara langsung. Allah itu kalau memanggil Muhammad Rasulullah dengan sebutan yang indah, Pak. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu ikuti orang kafir dan orang munafik. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Itu cara Allah memanggil Rasul yang satu. Hadirin sekalian, kalau Allah menyuruh kita berpuasa, bukan kok Allah itu berpuasa seperti kita juga, Pak. Kalau Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita haji, bukan kok berarti kita ini Allah juga sholat seperti kita, berhaji seperti kita. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat kepada Muhammad Rasulullah, Allah pun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah menyuruh kita bersalawat kepada Muhammad Rasulullah, Allah pun bersalawat, Pak. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, bayangkan, Masya Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Muhammad Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kamu kepada Muhammad dan ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu hadirin sekalian. Bahkan yang terakhir, hadirin sekalian, ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, ini Pak, kecintaan Rasul pada kita semuanya. Ketika Rasul berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Rasul itu mengatakan, saya rindu dengan saudaraku. Itu di depan sahabat-sahabatnya, Pak, sahabat inti. Ada Abu Bakar, diceritakan di situ, Pak. Ada Abu Bakar. Rasul mengatakan, saya rindu bertemu dengan saudaraku. Mereka akhirnya bertanya, ya Rasul, siapa lagi saudaramu ya Rasul? Bukankah kami adalah saudaramu? Apa kata Rasulullah? Antum laisahi, bal antum ashabi. Kamu bukan saudaraku, akan tetapi kamu adalah ashabi, sahabatku. Lalu mereka bertanya, ya Rasul, lalu siapa lagi saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saudaraku adalah orang yang tidak pernah hidup sezaman dengan aku, tidak pernah menyaksikan aku, tidak pernah bertemu dengan aku, hidupnya jauh setelah aku, tapi dia beriman kepada aku, dia percaya kepada aku, dia mentoladani aku, dia belajar sirah nabawi, dia belajar dan akhlak-akhlakku untuk ditoladani. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Rasulullah adalah orang yang pertama kali dibangunkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah. Tapi Rasul tidak mau masuk surganya Allah sebelum jenengan yang hadir di masjid Al-Ikhlas masuk semua ke surganya Allah. Pak, saya bukan memuji, bukan menyanjung, bukan membesarkan perasaan, tapi saya yakin, Pak, jenengan semuanya akan masuk surganya Allah. Karena masuk surganya Allah itu mudah, Pak, mudah sekali. Jauh lebih sulit masuk neraka. Allah itu menjanjikan orang yang berniat melakukan kebaikan, berniat saja itu sudah diberi pahala oleh Allah. Kalau dia melakukannya, dia ditambah, bisa 10 kali, bisa 40 kali, 27 kali, sampai 700 kali, betul?
Tapi kalau berniat melakukan kejelekan, tidak dicatat oleh malaikat. Betul Pak Ami? Kalau dia betul-betul melakukan kejelekan, maka dicatat hanya satu kali. Silakan buka kitab manapun. Tidak ada dosa itu berlipat-lipat Pak. Dosa itu hanya satu. Memang ada klasifikasi. Dosa kecil, dosa besar. Tetenya satu Bapak Ibu. Jadi lebih mudah masuk surganya Allah. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah, maka Rasul itu masuknya belakangan sampai semua yang hadir di majelis ini masuk surganya Allah. Saya meyakini tadi Pak, karena masuk surganya Allah itu gampang Pak. Ya, selama tidak dua hal ini. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Seulangnya tidak syirik kepada Allah. Dan yang kedua, tidak melakukan dosa besar. Tidak melakukan dosa besar itu seperti berzina, mencuri, membunuh, bersaksi palsu, termasuk durhaka kepada orang tua, makan barang haram. Kita tidak seperti itu hadirin sekalian. Saya sampaikan Pak, tidak ada ibadah jenengan, saya juga, yang bisa menebus tiket masuk surganya Allah. Jenengan mau ibadah seperti apapun, montang-manting, jungkir balik, ibadah seperti apapun, tidak akan bisa untuk menebus tiket surganya Allah. Jadi kalau tiket surganya Allah itu harga 200.000 misalnya, jenengan ibadah montang-manting sehari semalam, maksimal 5.000. Jadi kalau jenengan bisa masuk surganya Allah, itu karena Allah kasihan. Disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada sahabatnya. Apa kata sahabat? Apa juga engkau ya Rasul? Iya, saya masuk surganya Allah bukan karena jumlah ibadah saya, tapi karena Allah kasihan. Lah, bagaimana cara merebut kasihan Allah? Satu Bu, nurut diperintah sholat, ya sholat. Walaupun sholat kita tidak sebagus sholatnya Rasul. Diperintah puasa sunnah, puasa. Walaupun puasa kita tidak sebagus puasanya Rasul. Tidak akan pernah kita ini bisa ibadah seperti ibadahnya Muhammad Rasulullah. Tapi ketika kita nurut, sama Pak, seperti anak di sekolah. Ono arek gak pinter matematika ya jelek elek bijin paling seket. Loh, oleh suwidak dibaca mbek mae Mas Alif. Wong bendino seket paling banter seket oleh 70 mak aku oleh matematika 70. Waduh, langsung anter-anter tonggo kabeh diterima. Suatu seneng. Lah, anak ini bahasa Inggrisnya nilainya juga jelek, IPA-nya jelek, tapi anak ini akhlaknya bagus. Tidak pernah ngelarakno hati. Akhlak ke gurunya juga bagus, ke temannya juga bagus. Kira-kira ada ndak guru yang mentolong, ndak naikkan? Itu urusan manusia dengan manusia, apalagi dengan Allah. Masalah nanti masa depan mau jadi apa itu urusan Allah. Anak ini akhlaknya bagus. Betul Pak G? Kita tuh nurut Pak, disuruh sholat awal waktu, disuruh ke masjid ya ke masjid, disuruh infak ya infak. Walaupun mungkin kualitas ibadah kita tidak sebagus ibadahnya Muhammad Rasulullah. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan menjadi sebuah nasihat bagi saya pribadi, bagi jenengan semuanya. Ini sudah masuk waktu duha, maka saya berharap akhiri majelis ini, jangan noleh ke arah utara dulu. Tahan, sabar Pak, ini ujian. Jangan noleh ke sana. Mas Alif, saya mohon maaf, saya langsung izin Mas Alif, karena saya habisin langsung ke Simolawang. Ya, di Simolawang itu begini Pak, saya subuh ini sudah ada waktu semuanya. Terus akhirnya saya sampaikan, tidak bisa, saya tidak nututi kalau ahad ketiga. Ahad ketiga itu saya disedati. Sampai nyampe Simolawang jam pira pagi, jam 6:30 kira-kira. Nah, acara jam 6, akhirnya saya terima undangan dirubah jam 6:30. Ngapunten, mohon maaf Pak. Tapi saya mohon jangan tinggalkan ruangan ini sebelum kita tutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat duha Pak. Nanti kalau jenengan masih kurang, tambah lagi nanti jam 8 sampai jam 9. Itu waktu duha yang paling afdol. Ini duha yang pertama. Ketika kita melakukan 3 hal, yang pertama sholat subuh berjamaah, yang kedua kita zikir dengan taklim seperti ini, yang ketiga sholat duha 2 rakaat, maka kata Rasulullah pahalanya seperti haji dan umroh, dan Rasul menutupnya dengan 3 kata yang sama, sempurna, sempurna, sempurna. Ngapunten, mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa memberikan nasihat bagi semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin sementara nggak ada tanya jawab dulu Pak ya. Ngapunten, mudah-mudahan ini bisa jadi nasihat bagi semuanya. Terima kasih. Kita hadirkan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.